Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan saya Asif Farmia, salah satu dosen program studi teknologi benih Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya gunakan sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah pada program studi teknologi benih, yaitu pengantar teknologi benih. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas secara tatap muka langsung. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah pengantar teknologi benih, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasikan nilai norma etika akademik dan etika profesi. Yang kedua, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi dan berinovasi dalam mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, serta dijiwai nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan berwawasan global. Yang ketiga, mampu menerapkan proses pemuliaan tanaman, pendaftaran varietas, pelepasan varietas, perlindungan varietas, dan permasalahan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebenaran ilmiah, regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mampu melaksanakan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura secara profesional dengan menguasai regulasi dan prosedur mulai dari pengawasan lapangan, pengujian mutu benih sampai ke peredaran benih. Yang kelima, mampu melakukan produksi benih baik metode konvensional maupun non-konvensional tanaman pangan dan hortikultura untuk menghasilkan benih bermutu dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, mampu melaksanakan pasca panen, pengolahan benih, dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura untuk menghasilkan benih bermutu. Yang ketujuh, mampu menunjukkan kinerja profesional yang mandiri, bermutu, dan terukur dalam melakukan usaha perbenihan dengan memperhatikan isu-isu strategis di bidang pertanian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan teknologi benih, menjelaskan pengertian teknologi dan perbanyakan atau produksi benih, menjelaskan prinsip dan proses perbanyakan produksi benih. Untuk sub CPMK pertama, mampu menjadikan insan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan etika akademik. Sub CPMK kedua, mampu berpartisipasi aktif dan bersikap jujur, bertanggung jawab dan kreatif berdasarkan nilai budaya dan Pancasila. Sub CPMK ketiga, mampu menjelaskan prinsip dan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura. Sub CPMK 4, mampu memproduksi benih tanaman pangan dan hortikultura. Dalam proses pembelajaran, kami secara konsisten mengintegrasikan referensi ilmiah yang mutakhir dan relevan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang up to date di bidang teknologi benih. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan terkini, serta mampu mengikuti perkembangan terbaru di bidang teknologi benih. Dalam proses pembelajaran, kami secara konsisten mengintegrasikan semua ini sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan di bidang teknologi dengan bahan-bahan yang up to date. Untuk sikap, kami melihat dari bagaimana mahasiswa caranya menyampaikan pendapat dalam diskusi serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Untuk perilaku,
kami melihat dari penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk keterampilan, kami melihat dari kreativitas dalam perkuliahan dan penugasan. Untuk asesmen CPMK, kami di sini sudah menyusun untuk nilai akhir mata kuliah disajikan secara terpisah antara teori dan praktek sebagai berikut. Nilai teori untuk komponen evaluasinya terdiri dari 1. Aktivitas partisipatif, bobot 5%. Keterangannya, keaktifan mahasiswa ketika kuliah teori. Kedua, tugas, bobotnya 15%. Keterangannya, tugas lainnya sebagai pendukung praktikum seperti pengamatan data, mengerjakan instruksi, praktikum, dan lain-lain. Ketiga, kuis, bobot 10%, yaitu pre dan post test. Yang keempat adalah UTS, bobotnya 30%, keterangannya ujian tengah semester. Komponen yang kelima adalah UAS, bobotnya adalah 40%, keterangannya ujian akhir semester. Untuk nilai praktik, komponen evaluasi dari kami, 1 adalah aktivitas partisipatif, bobotnya 20%, keterangannya keaktifan mahasiswa ketika praktikum. Kedua, hasil proyek, bobotnya 50%, keterangannya produk praktikum atau laporan. Yang ketiga, tugas, bobotnya 10%, keterangannya tugas lainnya sebagai pendukung praktikum, yaitu pengamatan data, mengerjakan instruksi praktikum, dan lain-lain. Yang keempat, kuis, bobotnya 20%, keterangannya pre dan post test praktikum. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, diskusi kelompok, praktek lapangan, case study, dan ini adalah video pembelajaran pertemuan kedua dengan materi teknologi benih, perannya di bidang pertanian. Adapun bahan kajian dari materinya adalah komponen mutu benih, klasifikasi dan sistem perbenihan, permasalahan dan tantangan perbenihan, serta peran teknologi benih dalam bidang pertanian. Adapun untuk referensi yang kami gunakan dari dalam dan luar negeri, di sini tertulis yang kami gunakan 1. Beole, G.D. Bradford, dan K.G. Hillhouse, HWM, dan Nonogaki H. 2013, judulnya Seed Physiology, a Development, Germination, and Dormancy, 3rd edition. Nomor 2, Copeland, L.O. and McDonald, M.B. 2001, berjudul Principles of Seed Science and Technology, 4th edition. Yang ketiga, ISTA, International Seed Testing Association 2023, berisi tentang International Rules for Seed Testing. Yang keempat, Justice O.L. and Bass L.N. tahun 1978 berjudul Principles and Practices of Seed Storage. Yang kelima, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 1992 yang berisi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Yang keenam, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 garis miring Permentan garis miring OT.140 garis miring 8 garis miring 2010 tentang produksi sertifikasi dan peredaran benih binang. Yang ketujuh, Muknisah WO dan Setiawan A tahun 1995 berjudul Pengantar Produksi Benih. Yang kedelapan, Sajat S tahun 1993 judulnya Teknologi Benih. Sedangkan yang kesembilan, Tekroni DM dan Egli DB tahun 1991 judulnya Relationship of Seed Figure to Crop Yield Review Crop Science. Demikianlah dari kami. Terima kasih kepada tim penilai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin mendengar yel-yelnya mahasiswa semua. Selamat siang. Siang, siang, siang. Siang, siang, siang. Luar biasa, luar biasa. Yuma.
bagaimana kabar mahasiswa semuanya? Siap, baik. Baik ya, ini sudah makan siang? Sudah, Bu. Nah, menunya cukup? Banyak apa sedikit? Siap banyak ya, baik. Semoga tidak ngantuk ya, kalau banyak nanti malah ngantuk gitu ya, baik. Nah, sebelum kita memulai kuliah pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama, silahkan. Siap, Ram. Mengawali pelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Untuk materi pada siang hari ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai, judulnya yaitu sama materinya, teknologi benih, konsep mutu dan peranannya dalam bidang pertanian. Untuk lebih meningkatkan kemampuan kita, ada baiknya kita merefresh kembali, mereview minggu yang kemarin. Ada yang masih ingat mahasiswa di sini? Saya Ibu, Ya coba Mas Raka. yang saya ingat dari pertemuan minggu lalu yang pertama itu menghasilkan benih yang bermutu tinggi yang memberikan hasil yang optimal Ibu. Hasil optimal. Alurnya seperti apa? Alurnya yang pertama itu ada pemulihan, ada produksi, terus ada pengolahan, ada distribusi, terus ada pengujian dan sertifikasi dari petani Bu. Nah, betul ya, Mas Raka masih ingat ya. Diharapkan mahasiswa semua juga masih ingat ya di sini ya tentang apa-apa yang kemarin sudah dikaji dan kita sampaikan pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita sekarang akan melihat di sini apa sih lanjutannya. Selanjutnya adalah mutu fisiologi. Mutu fisiologi di sini kategorinya ada kecambah dan figur tinggi. Kalau dia berkecambah seperti apa? Berkecambah dengan normal. Berkecambah dengan normal ya. Jadi lengkap. Dari radikula, plumula dan kotiledonnya lengkap. Nah, seperti itu. Ini adalah mutu fisiologis. Selanjutnya mutu kesehatan. Bebas dari hama penyakit. Bebas dari hama penyakit berarti sehat seperti manusia juga, terhindar dari penyakit-penyakit, dari jamur patogen, dari virus, dan juga dari apa di sini? Dari bakteri penyebab penyakit. Keempat komponen ini harus ada di dalam benih agar dia menjadi benih yang bermutu. Ini prosesnya seperti ini. Benih sebar yang bermutu. Jadi petani bisa mengelola benih bermutu ditanam meningkatkan produksi. Lanjut, kita lihat di sini. Klasifikasi benih. Kita ingat, mahasiswa kita ingat pada saat berkunjung kemana waktu itu prakteknya berkaitan dengan kelas benih ini di mana? Penangkar benih. Di penangkar benih dan produsen benih. Mahasiswa lihat apa di situ labelnya? Warna? Ungu dan biru. Ya, ungu dan biru. Ada di sini. Label ungu dan biru. Kita lihat satu-satu. Pertama benih penjenis, labelnya warna kuning. Siapa yang memproduksi? Kita disebut dengan apa di situ? Breedership. Apa itu breeder? Pemulia. Berarti yang memproduksi atau mengawasi siapa? Pemulia tanaman. Kenapa disebut dengan breedership? Dan juga di sini ada juga lembaga yang mempunyai pemulia tanaman seperti perguruan tinggi yang mempunyai pemulia tanaman, contoh seperti UGM. Pusat Inkubator Agribisnis Terpadu UGM Fakultas Pertanian berhasil merakit varietas padi Gamagora, Gajah Mada Gogoranca. Bisa berproduksi sampai 7 ton per hektar, bahkan bisa lebih ya seperti. Sudah dirilis sejak tahun 2023 resmi ya bisa digunakan oleh petani. Ini adalah kita menggunakan benih dasar labelnya warna putih. Selanjutnya benih pokok. Nah inilah yang kemarin dilihat para mahasiswa saat praktek ke lapangan ke produsen benih di Kabupaten Kulon Progo. Nah di sini berarti yang bisa memproduksi adalah produsen dan penangkar padi di sini. Dan juga perusahaan perbenihan yang sudah mendapatkan izin dengan melalui pengawasan dan sertifikat dari lembaga yang berwenang. Turun di sini ke benih sebar. Labelnya berwarna biru. Kemarin saat praktek juga ada toh dalam kemasan berapa kilo? 5 kilo dalam kemasannya. Berarti ini yang memproduksi siapa?
benih sebar ini? Sama nggak dengan benih pokok? Bisa nggak? Sama, bisa ya di sini ya. Jadi juga ada produsen benih, ada juga penangkar benih. Nah, tapi di sini menjamin sampai ke petaninya mutunya tetap terjaga. Sini, ini adalah yang benih sebar warna biru. Tujuannya apa sih di sini? Oh, ternyata satu menjaga kemurnian varietas, kedua menjaga kualitas benih atau seed quality ataupun varietas identitas varietas tetap terjaga. Setiap proses ini membutuhkan pengawasan yang ketat. Baik itu dari budidaya tanamannya, ada melalui juga di sini istilah apa yang pengawas itu datang ke lapangan yang 3 fase itu disebut apa? Roguing, betul, roguing ya. Kalau yang konsumsi tidak perlu roguing ya, tidak perlu. Itu. Lalu kita lanjut di sini. Sistem pembenihan di sini kita akan lihat permulaan dari pemulia tanaman. Ini breeder, ini para pemulia tanaman kita. Ini para peneliti-peneliti dan juga dosen-dosen ini juga bisa ya yang backgroundnya itu pemulia tanaman bisa berposisi di sini. Terus yang kedua produksi di lapangannya pada saat ditanam. Ini yang butuh fase vegetatif, fase generatif, fase panen itu juga harus diawasi oleh pengawas. Contohnya pengawas benih tanaman ya, PBT bisa akan turun ke lapangan seperti ini. Namanya pengawas benih tanaman di produksi. Ini masuk di sini dia, produksi dan juga pengawasan lapangan. Setelah dipanen, seperti para mahasiswa lihat di produsen waktu punya praktek ke sana, kan juga diperlakukan, dibersihkan juga kan sebelum dijemur. Setelah dijemur ada berapa perlakuan, masuklah ke pengujian laboratorium untuk menguji mutu benihnya. Ada 2 hal yang penting yang diperhatikan oleh apa? Ingat nggak produsen dalam pengujian mutu benih ini? Sama yang kedua, kadar air ya, kadar air. Kadar air misalnya untuk padi, 13% sedikit saja sudah ditolak dikembalikan. Lanjut di sini. Permasalahan, ada beberapa hal yang mungkin kita hadapi. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama, terutama negara berkembang. Pertama, benih ilegal. Kedua, benih palsu. Ketiga, distribusi belum merata. Selanjutnya, perubahan iklim. Selanjutnya, rendahnya penggunaan benih bersertifikat. Dan penyimpanan yang kurang baik. Warning, ini kenapa kita sangat-sangat warning ini. Karena kita masih impor benih. Ya, masih ada impor benih ke varietas tertentu, spesies tertentu. Sini kita lihat apa itu benih ilegal. Benih ilegal itu benih yang tidak resmi. Dia ilegal. Kalau ilegal kan resmi. Ada ilegal tidak resmi. Berarti ini di sini benih ilegal itu dia tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan, khususnya perundang-undang perbenihan di Indonesia. Kan kita di Indonesia tinggalnya ya, di sini benih ilegal. Contohnya apa? Ada tuh yang nakal produsen. Dia memproduksi dan mengedarkan benih tidak ada izin. Harusnya kan ada izin. Seperti produsen waktu kita berkunjung ke sana kan dia mendaftarkan diri. Dia tidak mendaftarkan diri hanya asal aja. Dia menanam terus dia jual kepada petani. Itu yang ilegal. Sedangkan selanjutnya ilegal ini juga ada di sini. Apa di situ dia? Harusnya benihnya itu bersertifikat tapi dia tidak bersertifikat sudah dijual. Tidak boleh itu sebenarnya. Ada juga di sini dia apa? Memanipulasi label karena dia tidak punya label, dimanipulasi sama dia. Itu tidak boleh. Ya seperti itu. Sedangkan kalau benih palsu itu apa? Dia memalsukan identitas kemurnian mutu benih tidak sesuai dengan kemasannya. Contohnya apa di sini? Benih campuran, dicampur antara benih unggul dengan tidak unggul tapi kemasannya unggul di situ ya. Nah, seandainya di sini untuk labelnya juga dia dipalsukan. Contohnya misalnya label tuh ada barcode-nya tapi dia tidak ada barcode tapi warnanya sama, tulisannya sama. Nah, ini. Petani kita kan not educated well ya, tidak terdidik dengan baik, dipikirnya itu karena ada sertifikat, ada namanya labelnya beli dibeli kan gitu ya. Selanjutnya distribusi tidak merata karena kita memang di Indonesia masih banyak petani yang tinggal di pelosok-pelosok agak kesulitan menemukan dan membeli benih bermutu. Akhirnya mereka hanya menggunakan benih dibuat sendiri tanpa melalui pengawasan dan sertifikasi.
Karena susahnya di sininya, karena kita negara kepulauan. Selanjutnya perubahan iklim. Perubahan iklim di sini kita melihat perubahan iklim juga mempengaruhi apa di sini, pola tanam, jelas mempengaruhi. Dulu orang di Jawa menggunakan apa, Pranoto Mongso bisa pasti namanya di Jawa, tapi sekarang sudah agak kesulitan kita karena ada climate changing, yaitu perubahan iklim. Nah, ini akan berpengaruh. Misalnya kita akan memproduksi benih, waktunya musim tanam pertama, akhirnya bisa mundur. Di pertengahan awal musim tanam 2 kita baru bisa menanam. Nah, ini akhirnya kan mundur dia, terganggu produksi benihnya. Seandainya, karena kita termasuk negara apa Indonesia? Tropis. Kita punya berapa musim? Dua musim ya, musim kering dan musim hujan. Kalau terjadi musim hujan, apa yang terjadi di situ? Banjir menggenang lahan sawah ataupun lahan pertanian. Akhirnya pusul, tidak jadi panen. Yang kedua, kadar air juga menjadi tinggi. Sedangkan kalau kekeringan, ini juga sangat penting kekeringan. Kalau tanaman kita kekeringan, pengisian biji menjadi terganggu, mengakibatkan apa? Ukuran dan bobot benih atau biji itu akan kecil atau rendah di situ. Nah, ini salah satunya perubahan iklim di situ ya. Terus rendahnya penggunaan benih bersertifikat karena masih banyaknya beredar benih yang tidak bersertifikat dalam bentuk benih curah. Ada di pasar tradisional juga ada bentuknya itu dalam karungan kecil itu, karungan gelangsi ada dijual itu benih. Jadi nanti tinggal beli petani. Beli misalnya setengah kilo bisa itu, tapi tidak bersertifikat. Selanjutnya penyimpanan yang kurang baik, ini warning. Lanjut di sini. Teknologi dalam bidang pertanian modern. Inovasi yang berkembang. Ada yang namanya seed priming. Apa itu seed priming? Seed priming adalah salah satu teknologi di bidang pertanian. Perlakuan awal sebelum perkecambahan, di situ dengan memanipulasi apa? Imbibisi. Apa itu imbibisi? Penyerapan air ya. Nah, kita di situ mengendalikan penyerapan air oleh benih. Di sini ya dengan harapan dia masuk ke masa perkecambahan dengan syarat radikulanya belum muncul. Radikula itu apa? Calon akar ya. Jadi belum muncul, radikulanya belum muncul di sini. Nah, perlu diingat kalau kita melakukan seed priming setelah kita perlakukan harus segera kita keringkan. Kita keringkan ya sampai dia kering sesuai dengan standar untuk aman penyimpanan dan juga pada saat dilepas atau ditanam atau disimpan. Nah, seed priming ini ada beberapa metode. Salah satunya adalah hydropriming. Apa itu hydropriming? Hydro tuh air. Perlakuan priming dengan air. Seperti contohnya kita merendam padi 24 jam, terus kita keringkan, baru kita sebarkan, baru kita semaikan. Bisa juga kita menggunakan yang namanya halo priming. Halo itu apa? Halo gitu ya. Apa itu? Garam ya. Kita bisa menggunakan garam kerosok yang murah sekilo 5.000 itu ada bisa. Terus selanjutnya ini kita lanjut. Untuk yang seed coating. Seed coating itu apa? Pelapisan, betul Mbak Sasa. Pelapisan benih di bagian luar ada dengan tujuan tertentu, baik untuk kesehatan benih maupun untuk kemudahan pada saat ditanam dengan alat. Contohnya, pada saat praktek menanam budidaya jagung, di jagung warna apa benihnya? Warna pink itu apa ya? Sesuai dengan fungisida ya, fungisida. Untuk mengatasi apa itu? Jamur ya, fungisida jamur. Ini seed coating. Terus ini ada lagi precision agriculture. Apa itu precision agriculture? Pertanian presisi. Ciri-cirinya apa? Menggunakan teknologi. Perlu yang diperhatikan dalam pertanian presisi, yaitu tepat tempat, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat jenisnya. Ada 5 tepat di sini. Harus kita perhatikan sesuai nggak sih? Contohnya misalnya kita memberikan ilustrasi. Ada tuh kecil-kecil barang itu bisa terbang, terus dia menyemprotkan pestisida, dia menyemprotkan pupuk, itu apa namanya? Drone ya, seperti itu drone. Nah kalau kita misalnya kita menanam padi, alatnya apa namanya sekarang? Transplanter ya. Kemudian kalau kita mau manen nih biar cepat gitu, pakai harvester. Seperti itu ya. Terus smart storage, gudang yang cerdas, dilengkapi dengan apa di situ?
alat-alatnya termometer, hygrometer untuk bisa memantau suhu dan kelembapannya, dan juga mungkin ada perlakuan untuk menghindari itu Mickey Mouse itu kan ya, apa tikus ya, Mickey Mouse tikus di situ. Smart storage. Terus ada lagi bioteknologi benih ini yang tadi dikatakan rekayasa genetika. Nah, manfaatnya apa di sini bisa kita lihat? Produktivitas meningkat, efisiensi tinggi, adaptif terhadap perubahan iklim, mendukung ketahanan pangan. Bioteknologi juga di sini bisa salah satu yang menciptakan varietas-varietas unggul yang mempunyai sifat-sifat yang khas. Itu tadi, tahan terhadap cekaman garam, cekaman kekeringan, gitu seperti itu ya. Terus nanti tahan terhadap air terendam tinggi. Nah, ini ada di sini semuanya. Ini adalah teknologi benih dalam pertanian modern. Nah, ini adalah akhir dari materi ya, dari lanjutan minggu ke sebelumnya. Ibu sudah membuka Siato, silakan mengisi daftar hadir Siato 10 detik. Silakan sekarang diambil HP-nya, hanya 10 detik ya. Di sini tugasnya membuat apa di sini? Makalah tentang perkembangan teknologi benih di Indonesia dikumpulkan terakhir hari ini pukul 24 melalui Siato. Ini adalah tugas teori untuk masing-masing individu mahasiswa, bukan tugas kelompok. Ini adalah tugas teori. Sudah? Siato sudah ya? Sudah seperti itu ya. Oke, di akhir dari materi ini akan diadakan tanya jawab. Mungkin ada yang belum jelas apa yang tadi Ibu sampaikan para mahasiswa? Ada mungkin? Ada Ibu. Oh ya, silakan ya. Gantian dulu ya ini ya. Wah, ini pasti tertarik banget karena teknologi benih ya. Coba Mbak Izin bertanya Ibu, kan berdasarkan teori itu benih bersertifikat akan menghasilkan produksi benih yang bermutu dan hasilnya itu sesuai dengan sertifikatnya itu kan Ibu. Ya. Tapi studi kasus di realitas petani lokal itu kan ada petani yang menggunakan benih yang bersertifikat, namun hasil produksinya itu tetap nggak sesuai dengan takaran benihnya itu loh. Misalnya dia tuh hasilnya lebih rendah. Nah, kira-kira apa sih Ibu penyebab terjadinya fenomena itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsa ya, pertanyaannya bagus ya. Udah mahal beli benih kan ya, beli benih. Tapi kok setelah ditanam kok hasilnya rendah? Mungkin ada mahasiswa yang punya ilustrasi untuk bisa membantu menjawab. Siapa? Mas Wildan, coba Mas Wildan. Ya, apa Mas Wildan? Ya. Ini Bu, jadi produktivitas petani itu memang salah satu pengaruh faktor utamanya itu ya memang benih berkualitas. Tapi perlu diketahui itu bukan faktor salah satunya, ada faktor lain. Contoh dari pengolahan tanahnya, lalu pemupukannya, pengairannya, juga gak kalah penting yaitu pengendalian OPT-nya, gitu Bu. Tuh, baik ya, hampir betul ya. Sini ada lagi mungkin dari mahasiswa? Ada yang kurang, masih kurang ya. Yaitu apa? Irigasi dan drainase pengairannya juga kita perhatikan. Kalau musim kemarau, masukin dong itu air pengairan yang cukup biar sesuai dia pertumbuhannya bisa bagus. Kalau musim hujan ya drainasenya yang diperbaiki agar air lancar keluar tidak menggenang ya. Seperti itu Mbak Salsa ya. Nah, terima kasih Mas Wildan ya. Jadi semua itu harus terintegrasi untuk dapat menghasilkan benih dengan produktivitas yang tinggi didukung oleh beberapa faktor ini tadi yang terpadu yang disebutkan Mas Wildan ditambahkan oleh Ibu di sini ya. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Baik, ini sudah kita selesai. Silakan nanti tugasnya kita lihat di sini. Apakah sudah dicatat? Siap. Ya, baik nanti laporannya dalam bentuk PDF dimasukkan ke dalam Siato seperti biasa paling lambat di N 12 malam tengah malam ya paling lambat. Mungkin itu dari Ibu bisa sampaikan pada siang hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.